Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil proyek dari kelompok kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Penjualan Jajanan Bogor, Bandung. Untuk nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Elvina Fida Pajarsari, yang kedua ada Firda Rahmadani, yang ketiga ada Meila Eka Abdillah, yang keempat ada Dwi Ajeng Rianti, dan yang kelima ada Rizky Aulia Isnandanu. Baik, untuk pokok pembahasan dari proyek kelompok kami, yang pertama ada pengertian SIA, yang kedua ada fungsi SIA dalam organisasi, yang ketiga ada profil perusahaan, yang keempat tujuan dan metode penelitian, yang kelima ada struktur organisasi, yang keenam ada proses sistem bisnis berjalan, dan yang ketujuh ada diagram spesifikasi sistem berjalan. Untuk pengertian sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi dan keuangan itu sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Selain pihak manajemen, informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, seperti calon investor, kreditor, kantor pajak, dan masyarakat umum. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi umumnya berbasis komputer. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi SIA dalam organisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, ada mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketiga, ada menyediakan pengendalian dan pemodalan untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi. Selanjutnya, ada pengertian dari penjualan. Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, yaitu toko, atau tidak langsung, yaitu belanja di e-commerce. Selanjutnya, ini ada profil dari perusahaan toko jajanan Bogor Bandung. Toko jajanan Bogor Bandung adalah toko yang bergerak di bidang food and beverage atau biasa kita sebut F&B. Toko ini bergerak dan berdiri sejak tahun 2015. Toko jajanan Bogor Bandung ini menjual berbagai macam makanan dan juga minuman khas kota Bandung dan juga Bogor. Toko ini termasuk ke dalam franchise karena barang yang dijual diambil dari distributor. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pada toko jajanan Bogor Bandung. Yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisa sistem informasi pada toko jajanan Bogor Bandung dan mempelajari kelemahan pada sistem informasi penjualan berjalan. Lalu yang kedua ada merancang sistem informasi penjualan untuk diterapkan dalam proses penjualan kue di toko jajanan Bogor Bandung. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kita pakai pada toko jajanan Bogor Bandung. Yang pertama yaitu metode observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung, mengawasi setiap alur atau proses yang terjadi selama sistem penjualan berjalan pada toko jajanan Bogor Bandung, serta data-data yang terkait dengan objek penelitian. Yang kedua yaitu studi pustaka atau library, yaitu pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan dan mempelajari buku-buku, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori bagi penulis. Struktur organisasi di toko jajanan Bogor Bandung. Yang pertama yaitu yang paling atas ada pemilik. Pemilik yang tugasnya mengawasi jalannya aktivitas dan kebijakan umum pada toko. Di bawahnya ada admin, kasir, dan distributor. Admin tugasnya yaitu melakukan pencatatan stok akhir atas aktivitas penjualan perusahaan
Lalu kasir tugasnya itu menerima pembayaran dari customer, dan distributor tugasnya menerima, mencatat, dan memproses pesanan kue ke tempat tujuan. Selanjutnya di sini ada proses sistem bisnis berjalan, ada prosedur pemesanan dan penjualan. Toko jajanan Bogor Bandung telah menyediakan kue siap jual kepada pelanggan. Pelanggan bisa memilih kue sesuai selera. Yang nomor 2, toko jajanan Bogor Bandung juga bisa menerima pesanan customer, bisa memesan 2 hari sebelum pengambilan dan melakukan pembayaran DP atau langsung pelunasan. Berikutnya ada prosedur pelaporan. Kasir menghitung penjualan harian dan menyerahkannya ke admin, kemudian membuat laporan penjualan bulanan dari ringkasan penjualan harian. Activity diagram. Pertama di sini ada pelanggan datang ke toko, kemudian dia membeli kue sesuai selera, masukkan kue ke nampan, selanjutnya mencatat pemesanan, menghitung total dan harga kue yang harus dibayarkan, kemudian membuat surat nota. Untuk kasir, dia gunanya melihat stok kue tersedia. Selanjutnya, pelanggan akan keluar tuh lembar putih, lembar merah, kemudian menerima struk nota pembelian, membayar jumlah uang sesuai struk nota, selanjutnya menerima uang pembayaran. Setelah itu keluar lagi itu membungkus kue, mencatat uang pembayaran untuk di penerimaan kas, dan laporan penjualan harian. Untuk selanjutnya berlanjut ke admin. Admin menerima laporan harian penjualan, menghitung laporan harian penjualan, membuat laporan penjualan bulanan, dan laporan keuangan perusahaan. Dan untuk yang selanjutnya pemilik menerima laporan bulanan dan keuangan. Untuk selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan, dokumen masukan, daftar stok kue, kemudian berlanjut ke daftar harga kue. Terus dokumen keluaran itu ada nota struk, rekap penjualan harian, dan juga rekap penjualan bulanan. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Di sini ada 2. Yang pertama itu pengelolaan pencatatan dan perhitungan data akrual. Pencatatan dan perhitungan penjualan masih dicatat menggunakan kertas sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan maupun perhitungan. Yang kedua ada manajemen data yang kurang baik. Form dan jenis laporan harus diisi secara manual, membuat menggunakan kertas menjadi lebih banyak karena data tidak disimpan dalam bentuk soft copy. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama ada perancangan basis data. Dengan menggunakan basis data online pada server dan perangkat penyimpan, arsip dan dokumen dalam bentuk hard copy sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang kedua ada pengembangan sistem penjualan berbasis komputer. Adanya program khusus untuk penjualan diharapkan dapat membantu proses pengolahan, pencatatan, dan perhitungan data penjualan pada toko jajanan Bogor Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.